Hmm, Beberapa waktu yang lalu terjadi peristiwa yang menghebohkan media di Indonesia, yaitu terjadi peristiwa hujan es di beberapa wilayah di Indonesia, yaitu di Jawa Tengah, di Sragen dan Karanganyar, lalu di Jawa Timur, di Surabaya, bahkan juga sampai di Lampung. Lalu kenapa kok hal itu bisa terjadi ya? Apakah ini ada hubungannya dengan tanda-tanda kiamat begitu, atau mungkin erat kaitannya dengan perubahan iklim? Dan wajar nggak sih hal itu terjadi di negara kita yang notabene adalah peristiwa ya, yang daerah tropis begitu. Nah, aku sudah mencari tahu dan juga bertanya dengan temanku yang bertugas di BMKG Lampung begitu, teman-teman. Dan di situ aku mendapatkan informasi bahwa hujan es di wilayah tropis di Indonesia itu sebenarnya adalah masuk dalam fenomena cuaca ekstrim kayak gitu, dan itu adalah hal yang wajar terjadi atau bisa saja terjadi. Jadi itu bisa dibilang biasa aja, nggak usah terlalu heboh begitu. Tapi hal itu bisa jadi berbahaya juga, karena kan ya seperti bangunan kita kayak gitu kan juga tidak terlalu dirancang untuk menghadapi hujan es. Jadi ya bisa merusak genteng, memecahkan kaca mobil atau sebagainya kayak gitu, bisa menjadi berbahaya. Tapi sebenarnya ini adalah peristiwa alam yang mungkin terjadi kayak gitu, teman-teman. Jadi bukan hal yang wah ini salah satu tanda-tanda kiamat nih kayak gitu. Enggak juga, karena sebenarnya itu adalah peristiwa alam yang terjadi. Dan hujan es di Indonesia itu tidak hanya yang pertama kali itu terjadi, tapi udah beberapa kali terjadi. Dulu di 2017 itu pernah terjadi juga di daerah Bandung. Lalu di tahun 2019 itu pernah juga terjadi di daerah Yogyakarta, teman-teman. Lalu tahun ini di 2022 itu terjadi lagi di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan di Lampung. Itu makin makin banyak gitu loh. Tempat-tempatnya, nggak hanya di satu wilayah tapi juga di beberapa wilayah. Nah, lalu sebenarnya ada nggak sih hubungannya dengan perubahan iklim kayak gitu? Tapi sebelum sampai di sana, sebelum bahas di situ, aku mau ceritain juga kayak gitu. Kayak gimana sih kok bisa terjadi hujan es? Nah, sebenarnya hujan es ini dibawa oleh awan cumulonimbus, teman-teman. Yaitu awan yang sangat tebal, bahkan ketebalannya itu bisa mencapai 7 sampai 9 km, bahkan bisa lebih tebal lagi, teman-teman. Nah, awan cumulonimbus ini biasa juga disebut awan badai, karena memang di dalamnya itu tidak hanya membawa es, air, tapi juga muatan listrik. Dan dia memang biasanya membawa badai kayak gitu, teman-teman. Bisa menyebabkan hujan badai. Ya, itulah karakter awan cumulonimbus. Dia itu bentuknya seperti wedus gembel kayak gitu. Kalau istilah gampangnya ya, warnanya abu-abu gelap kayak gitu dan tebel banget. Nah, itu hujan es ini bisa terjadi ketika downdraft atau kecepatan turunnya awan atau turunnya muatan es ke darat, ke bawah itu lebih cepat daripada perubahan es menjadi air kayak gitu. Pokoknya jatuhnya dia sampai ke tanah itu lebih cepat daripada berubahnya dia dari es menjadi cair. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa hujan es ini bisa terjadi, karena downdraft atau kecepatan turunnya itu turun. Kenapa kok kecepatan turunnya ini bisa sangat tinggi? Ini bisa terjadi karena tekanan udara yang rendah kayak gitu. Nah, ini biasanya kalau misalnya pagi atau siang itu sangat panas kayak gitu, lalu terjadi perubahan cuaca yang ekstrim, dari panas tiba-tiba menjadi dingin. Nah, kayak ginilah yang bisa menyebabkan tekanan udara di permukaan itu menjadi rendah, sehingga kecepatan turun awan atau es tadi ke bawah itu menjadi semakin cepat. Nah, itulah yang juga terjadi di Surabaya kemarin. Yang terjadi di Surabaya kemarin seperti itu. Siang panas, lalu sore tiba-tiba dingin kayak gitu. Nah, lalu karena perubahan suhu yang ekstrim ini, jadinya tekanan udara di bawah itu menjadi rendah gitu kan. Lalu udara turunnya jadi makin cepat kayak gitu, es turunnya jadi makin cepat. Akhirnya sampai di bawah dia masih berupa partikel-partikel es, masih berupa masih berupa bentuk es gitu loh, belum menjadi cair. Itulah yang menyebabkan terjadi, dan itu bisa aja terjadi. Lalu ada nggak sih hubungannya dengan perubahan iklim yang terjadi? Kan sekarang sedang
terjadi global warming gitu loh. Dimana 3 dekade ini dengan 3 dekade sebelum sekarang itu suhu bumi meningkat 2-3 derajat Celcius, dan dibandingkan 3 dekade sebelumnya lagi itu meningkat 2-5 derajat Celcius, dan itu kan peningkatan yang sangat tinggi gitu loh dalam 3 dekade ini, dalam 9 dekade gitu lah, dalam 1 abad terakhir gitu loh, meningkat 5 derajat. Nah, itu menyebabkan suhu di bumi itu menjadi meningkat. Perubahan iklim lalu menjadi apa ya? Cuaca itu menjadi susah diprediksi. Lalu cuaca ekstrim ini menjadi semakin sering karena kan perubahan cuaca menjadi tidak terkendali, tidak bisa diprediksi. Akhirnya cuaca ekstrim ini menjadi semakin sering intensitasnya. Walaupun cuaca ekstrim adalah hal yang wajar, tapi dengan adanya perubahan iklim ini menjadi intensitasnya semakin sering. Kayak gitu teman-teman. Menjadi semakin sering terjadi cuaca ekstrim. Itu salah satu dampak dari perubahan iklim. Perubahan iklim itu adalah hal yang pasti terjadi. Bahkan dalam waktu-waktu yang dahulu ya, waktu zaman-zaman prasejarah, zaman dinosaurus, itu kan juga terjadi kepunahan karena perubahan iklim. Tetapi zaman dahulu itu perubahan iklim terjadi dalam waktu yang sangat panjang, bisa jutaan tahun kayak gitu. Tapi akhir-akhir ini karena aktivitas manusia yang sangat luar biasa gitu kan, kecanggihan teknologi, transportasi, pemanfaatan energi yang sangat luar biasa kayak gitu. Jadi perubahan iklim ini menjadi semakin cepat. Memang perubahan iklim itu tidak bisa dihindari, tapi kita bisa mencegahnya menjadi lebih lambat. Kita bisa mencegah waktunya menjadi lebih lambat. Apa yang bisa kita lakukan gitu teman-teman? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Adalah pertama, penghematan energi. Ya, itu hal kecil yang mungkin sepele tapi itu bisa berdampak besar gitu loh. Dengan ya mematikan lampu ketika tidak digunakan, lalu mungkin menghemat penggunaan kendaraan kayak gitu. Lalu makanan ini teman-teman, makanlah sampai habis, jangan sampai bersisa, karena makanan sisa yang kemudian dibuang menumpuk itu kan ada banyak sekali ya sebenarnya. Kalau kita hitung setiap harinya di dunia ini sangat banyak makanan sisa yang dibuang, dan itu makanan-makanan sisa yang menumpuk ini bisa mengekstraksi atau memunculkan metana teman-teman, dan metana ini menjadi zat rumah kaca yang bisa meningkatkan suhu bumi. Jadi sesepele menghabiskan makanan itu penting banget, karena itu bisa mencegah pemanasan global. Kemudian apalagi yang bisa kita lakukan dengan penanaman ini, tumbuh-tumbuhan kayak gitu ya, seperti yang kulakukan di sini itu kan. Nah, menanam tanaman-tanaman di sekitar kita, di pekarangan atau di mana. Nah, itu bisa juga kita lakukan untuk mencegah terjadinya pemanasan global yang berlebihan ini. Lalu sebenarnya apa sih dampak paling kerasa gitu dari pemanasan global? Kan mungkin kita nggak bisa ini ya, kebanyakan dari kita nggak bertindak kalau belum merasakan apa yang terjadi gitu. Nah, gini teman-teman, dengan pemanasan global ini kutub es bisa mencair. Bahkan di kutub utara sekarang ini sudah 40%-nya mencair, dan itu irreversible, tidak bisa kembali teman-teman. Nggak bisa kembali karena es glacier yang udah mencair itu nggak bisa menjadi glacier lagi. Dia akan menjadi cair gitu loh, nggak bisa balik jadi es lagi karena suhu bumi udah terlanjur naik. Nah, dengan es yang mencair ini menyebabkan permukaan laut pun akan meningkat kayak gitu. Akhirnya apa? Daratan menyempit. Ya, itu bisa jadi tanah makin mahal kan. Kita nggak bisa beli tanah karena harganya sangat tinggi gitu kan. Supply and demand lah, permainan hukum ekonomi lah. Nah, lalu bisa jadi krisis pangan juga karena kan suhu bumi naik, akhirnya cuaca nggak bisa dikontrol gitu, nggak bisa diprediksi. Bisa terjadi krisis pangan teman-teman. Dan ini bahaya. Sudah lahan semakin kecil, krisis pangan, manusia semakin banyak. Itu yang berbahaya sekali. Tidak hanya menyebabkan pemanasan suhu, tapi juga krisis ekonomi dan krisis pangan. Ini dampak yang mungkin belum kita rasakan saat ini, tapi tidak menutup kemungkinan mungkin 20 atau 30 tahun lagi kita bisa merasakan itu kalau kita tidak mencegah pemanasan global ini menjadi semakin parah. Gitu teman-teman. Jadi ayolah kita makin sadar dengan lingkungan.
alam itu sudah memberikan tanda-tanda gitu loh. Salah satunya dengan hujan es yang makin sering dan makin banyak terjadi tempat-tempatnya kayak gitu. Itu hanya satu hal kecil. Cuaca ekstrim lain seperti kekeringan, banjir, lalu badai, lalu apalagi ya, ini air rob kayak gitu, banjir tadi udah masuk ya, peningkatan muka air laut. Nah itu kan sebenarnya sudah ngasih tanda kalau alam ini udah nggak baik-baik aja loh. Kalau kita nggak bertindak ya siapa lagi yang akan menjaga bumi ini kalau bukan kita, teman-teman. Jadi ayolah sebarin video ini ya, biar orang-orang bisa makin paham tentang pentingnya menjaga lingkungan dan juga makin sadar tentang pemanasan global, biar kita bisa setidaknya mencegahnya biar makin lama lagi gitu loh. Biar generasi setelah kita masih bisa menikmati hidup di bumi ini. Biar bumi ini bisa lebih lama lagi layak huni. Kayak gitu, teman-teman. Makasih udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.